Sejak aku masih kecil, ibuku bercerita bahwa ada ribuan wanita di luar. Selama kita selingkuh, kita akan berubah. Jadi ketika aku melihat pacarku selama 3 tahun, ketika memegang payung untuk pria lain di tengah hujan lebat, tepat ketika dia mengira dia bersembunyi dengan baik, aku dengan tenang mengambil gambar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku langsung meletakkan video dia dan adik juniornya berciuman di tengah hujan, tersebar di seluruh Jinda. Begitu berita itu keluar, komentar dari teman bersama kami membalikan layar. Aku tidak terkejut, mereka sangat terburu-buru. Lagi pula, siapa yang tidak tahu betapa Xiao Jiajia peduli padaku sejak awal. Dia mengejarku selama 2,5 tahun. Penguntit memohon 88 kali. Dengan enggan aku mengangguk dan setuju. Aku terus mengawasi pergerakan. Tiba-tiba merasakan 100% cintanya. Ini seperti dipotong setengah. Setengah untukku. Setengah lainnya diam-diam diberikan kepada orang lain. Aku tidak menghadapinya. Tidak ada drama mengejar istri. Hanya diam-diam mencatat semua akun sosial. Bagasi yang dikemas. Meninggalkan tempat kami tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Xiao Jiajia menerima telepon dari sahabatnya Xiao Jiajia. Otakmu diinjak-injak oleh keledai, bukan? Dengar ini. Xiao Jiajia galak. Namun, pacarnya tidak memberinya waktu untuk berpikir. Apa yang kamu marahi? Kamu tidak menghargai orang baik seperti itu. Kamu masih main-main dengan pria lain. Apa yang dia lakukan padamu? Kamu harus sangat membuatnya jijik. Xiao Jiajia dimarahi oleh sahabatnya. Barulah dia dengan tajam menggenggam titik lukisannya. Dia berdiri dengan tiba-tiba. Maksudnya? Kamu memperjelas. Aku tanya kamu di mana sekarang? Xiao Jiajia baru saja ingin menjawab. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih bersama Luli di rumah sakit. Jadi kata-kata ke mulut berhenti seperti ini. Dan sang sahabat jelas tahu kenapa dia tidak menjawab. Melihat kemarahan ini semakin dalam, kamu masih di rumah sakit. Menemani Luli itu kan? Apakah kamu tahu jaringan kampus? Foto kalian berdua. Dan videonya sudah terbang? Dengar ini. Otak keluarga Xiao meledak begitu saja. Dia baru ingat bahwa dia ada janji tadi malam. Baru setelah mengirim Luli ke rumah sakit nanti. Dia sedikit sibuk dan lupa. Apa itu? Apa kau menungguku semalaman di toko kue? Apa yang paling penting? Apa yang kau pikirkan ketika melihat foto-foto itu? Dia menutup teleponnya dengan tergesa-gesa. Lalu aku melihat panggilan tak terjawab yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini semua dariku. Saat ini, Xiao Jiajia tanpa sadar menutupi dadanya karena kesakitan. Dia dengan cepat mengklik kotak obrolan denganku. Setelah melihat berita bahwa aku mengajaknya bertemu. Cukup telepon dan jelaskan padaku. Tapi kali ini, tangannya diraih oleh Luli. Xiao Jiajia, bisakah kau tinggal di sini bersamaku? Xiao Jiajia tidak berbicara. Dengan kejam membuka tangan yang terbuka. Alasan memberitahu Xiao Jiajia saat ini. Jika dia tidak mengikuti jadwalku, tiba di lokasi yang aku kirim, aku akan marah. Namun, memikirkan fotoku yang membawanya pergi dari api. Hati gelisah Xiao Jiajia berangsur tenang kembali. Tidak, dia sangat mencintaiku. Berani membobol api untukku. Bagaimana mungkin kau menyerah padaku karena ini? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Aku melihat ruang kosong di depanku. 10 menit. Xiao Jiajia masih belum muncul. Dan masalah ini jauh dari waktu yang kita sepakati. Sudah 1 jam. Sedikit kecewa. Tapi tidak begitu kecewa. Aku ingin putus secara langsung. Sayang beberapa orang tidak ingin berkumpul dan putus. Memikirkan aku menundukkan kepala. Publikasikan konten yang diedit dalam beberapa saat. Dalam beberapa menit. Jaringan kampus Universitas Jin kembali meledak. Karena ada yang mengambil screenshot momen-momenku. Dan isinya happy jomblo. Aku tak peduli lagi dengan jaringan kampus yang ramai. Langsung menuju bandara. Tiba di bandara. Aku meminta supir untuk melajukan mobil kembali ke villa. Setelah menjelaskan keberadaanku pada Bibi Zhao lagi, kumatikan ponselku, lalu menaiki pesawat. 3 jam setelah aku masuk ke dalam pesawat, keluarga Xiao baru saja meninggalkan rumah sakit. Tapi yang tak dia sangka adalah, dia akan mendapat kabar bahwa aku jomblo. Maka dia membuka momen-momenku dengan tak percaya. Tapi dia disambut oleh garis horizontal. Melihat hal itu, keluarga Xiao tercengang. Dia tak bisa tak curiga bahwa aku memblokirnya. Masih dihapus. Memikirkan dia berebut meneleponku. Tapi ujung telepon yang lain. Suara mekanis yang dingin datang berulang-ulang. Keluarga Xiao tidak tahu. Situasi seperti apa yang kamu hadapi sekarang? Dia hanya merasa bahwa pada saat ini ketika dia tidak bisa menghubungiku, dunia seolah terbalik. Semua yang ada di depanku tidak memiliki warna. Di harapan terakhirnya, ketika aku tiba di alamat yang kukirimkan padanya, keluarga Xiao melihat sekeliling. Berharap untuk melihat saya. Tapi tidak ada yang datang dan pergi. Hanya tanpa aku. Kedai kopi ini dibuka khusus oleh keluarga Xiao untukku. Disinilah kami paling sering berkencan. Ia menatap tempat yang tak asing di depannya. Seperti setiap meja. Itu semua dibicarakan oleh saya ketika saya berkencan dengannya. Wajah tersenyum. Tapi hanya sesaat. Kekecewaan di depan Anda. Xiao Jiajia menemukan staf. Berpura-pura tenang dan bertanya di mana aku berada. Tuan Shen duduk di sini selama 2 jam sebelum pergi. Tidak ada apa-apa. Kapan dia pergi? Mari kita lihat. Sekitar 10:30. Pikirkan tentang titik waktu ini. Xiao Jiajia menatap ponsel. Pesan di atas. Ini janji bertemu di kedai kopi jam 9:30. Tapi waktunya sekarang jam 2 siang. Dan setelah saya tiba di waktu yang disepakati. Menunggunya selama 1 jam. Apa yang Anda pikirkan tentang jam ini? Tekad macam apa yang kau buat? Akan membiarkan dia. Dalam 1 jam saya tidak muncul. Tidak melakukan apapun untuk menghubungi saya. Meskipun saya tidak mau mengakuinya. Tapi saat ini,
Pemahaman seni terlarang keluarga Xiao yang benar sendiri. Perintah militer. Dia mulai menyadari bahwa aku benar-benar kesal sekarang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Mungkinkah kamu tidak menginginkanku? Dugaan ini baru saja muncul. Xiao Jiajia tidak bisa menahan sakit mata. Tangan gemetar tanpa sadar. Dia kembali ke mobil seperti orang mati berjalan. Tangan gemetar memanggilku berulang kali. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ponsel lain ditempatkan di kopilot di rumah keluarga Xiao. Juga bergetar. Seharusnya Luli tidak bisa menghubungi ponselnya. Baru saja menelepon cadangannya. Tapi, keluarga Xiao sama sekali tidak tahu untuk menjawab telepon. Dadanya pengap. Sakit otak. Mata asam. Bahkan sekejap mata tampak seperti hal yang sangat sulit. Otaknya kosong. Keluarga Xiao ingin pergi ke rumah Shenmo untuk menemukanku. Tapi mendapati tangannya memegang setir. Tidak butuh setengah usaha. Beberapa detik ini di rumah keluarga Xiao. Panggilan pacar masuk. Keluarga Xiao sibuk menghubungkan. Hal pertama yang saya katakan adalah bantu saya. Pacar di seberang telepon tercengang. Lalu menghela nafas. Setelah memberitahu pacar Anda lokasi Anda. Keluarga Xiao tampaknya memiliki pembukaan katarsis. Berbisik kesakitan, aku tidak bisa menghubungi. Aku tidak tahu akan seperti ini. Dia pasti sedih. Itu sebabnya kamu mengabaikanku. Bukannya kamu tidak tahu. Kau hanya serakah. Xiao Jiajia. Jika bukan karena cinta tumbuh bersama. Hanya perilakumu. Aku juga meremehkan kata-kata sahabatmu, meski kasar. Namun Xiao Jiajia tidak membantah bahwa dia menundukkan kepalanya. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa kau berbuat salah kepadaku? Kapan itu dimulai? Sepertinya saya. Bahkan jika semua orang melihat ke atas. Puji anak orang lain. Tapi dia hal yang paling istimewa di mataku. Kapanpun. Dimanapun. Selama dia ada di sana. Mataku akan tertuju padanya. Tidak peduli jam berapa. Selama dia membutuhkan. Aku akan muncul di sisinya tanpa ragu-ragu. Saya tidak marah atau menuntut. Kerja keras. Seiring waktu. Aku yang tajam di mata orang lain. Tidak ada tepi dan sudut di depannya. Jadi, ketika karakter yang sama sekali berbeda muncul. Keluarga Xiao mulai terganggu. Dibandingkan denganku tanpa keinginan. Luli terlalu mudah untuk dipuaskan. Selama dia memberi sedikit, Luli bisa bahagia selama sebulan. Rasa pencapaian yang aneh ini. Biarkan dia tidak lagi menolak pendekatan sengaja Luli. Dia mulai bersemangat. Mulai berbohong padaku. Mulailah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Luli. Tapi apa yang saya lakukan salah? Keluarga Xiao tidak pernah seperti ini. Sadari kekejaman dan rasa malu Anda sendiri. Ia bersandar lemas di kursi pengemudi. Ketika pacar saya tiba. Apa yang Anda lihat adalah lukisan keluarga Xiao. Seperti sekarat. Cium desinfektan padanya. Jangan bilang pacarmu menutup hidungnya dengan jijik. Anda hanya memakai gaun kotor ini untuk melihat Shenmo. Dengarkan suara sahabatmu. Xiao Jiajia baru saja kembali sadar. Setelah sesaat ia menarik sudut mulutnya. Saya akan mencarinya setelah saya menyelesaikannya. Dia terlihat seperti ini. Pacar tidak bisa berkata apa-apa. Bawa dia ke hotel untuk membersihkan. Baru saja menuju rumahku. Namun, keduanya tinggal di depan pintu saya selama setengah jam. Tidak ada yang keluar. Xiao Jiajia harus maju beberapa langkah dengan gugup. Buka kunci dengan sidik jari. Jari baru dipasang. Saya menerima prompt bahwa pengakuan gagal. Mendengar suara mekanis ini, keluarga Xiao akan segera berada di tempatnya. Dia tidak menyerah dan ingin mencoba lagi. Tapi kemudian suara Bibi Zhao datang dari belakang. Nona Xiao. Bibi Zhao, saya di sini untuk mencari Shenmo. Saya tahu tuan muda sedang bepergian. Tidak di rumah selama ini. Kapan Anda akan kembali? Saya tidak tahu. Saya akan bepergian ke luar negeri sebentar besok. Anda tidak perlu datang ke sini lagi. Melihat Bibi Zhao mengatakan ini, dia akan masuk rumah. Keluarga Xiao dengan cepat menghentikannya. Bisakah Anda membantu saya menelepon Shenmo? Ada sesuatu yang ingin saya katakan padanya. Tolong, inilah yang dimaksud Tuan Muda. Aku tidak bisa membantumu. Nona Xiao, Anda dan Tuan Muda sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Anda harus tahu temperamen Tuan Muda. Anda bertanya pada diri sendiri apa yang Anda lakukan. Tuan Muda kita akan begitu tegas. Dan Tuan Muda kita tumbuh dewasa. Tidak ada keluhan. Anda adalah orang pertama yang membuat Tuan Muda menangis. Semoga Anda tidak menyesalinya saat itu. Tenggorokan keluarga Xiao sepertinya tersumbat oleh sesuatu. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk setengah hadiah. Adapun pertanyaan Bibi Zhao. Dia tidak bisa menjawab dan tidak punya wajah untuk menjawab. Saat pintu tertutup lagi. Mata merah keluarga Xiao akhirnya meneteskan air mata. Tangannya yang mengepal memutih. Seluruh orang gemetar. Pacar memperhitungkan penampilannya. Pada akhirnya, saya hanya bisa menghela nafas. Dia dan Xiao Jiajia sama-sama tahu. Mereka tidak akan melihatku hari ini. Adapun masa depan. Xiao Jiajia sama sekali tidak berani memikirkannya. Pada saat yang sama. Setelah pesawat di sisi lain mendarat di Bandara Internasional Gangcheng. Aku tidak sengaja menabrak. Sebuah besar. Seorang pria tampan sedang mengganggu seorang gadis. Jelas menginginkan informasi kontak gadis itu. Kontak fisik yang disengaja setelah ditolak. Kemudian langsung buka mulutmu untuk menyebarkan desas-desus bahwa gadis itu memuja uang. Semua orang di sekitar menonton. Aku tidak bisa menontonnya, jadi aku membantu. Hanya tidak berkomunikasi beberapa kata. Pria itu memarahi. Aku tidak terbiasa. Lakukan secara langsung. Tidak lama kemudian, keamanan bandara datang dengan tergesa-gesa. Mengelilingi kami. Pada saat yang sama, VIP Lounge tidak jauh. Beberapa pasang mata akan menangkap situasi di sini. Mulut bocah ini sangat kuat. Apakah hebat? Hanya saja ada masalah selanjutnya. Di kota pelabuhan.
Bandara tangan on. Hal-hal tidak besar atau kecil. Jika pria yang dipukuli terjerat, aku khawatir aku akan kejingga selama beberapa hari. Apakah saudari Han akan ke pahlawan tua? Jangan khawatir, dia tidak membutuhkannya. Mendengar Jiang Yueyao Cukamei, apalagi yang ingin kau katakan? Aku menelepon tidak jauh dari sana. Kemudian pemimpin staf keamanan mengambil walkie-talkie. Apa katamu? Hanya berisik dengan hormat. Aku memberi isyarat. Setelah aku pergi, akan berlutut di tanah. Pria yang tidak bisa bangun diseret pergi. Saudari Han, bagaimana kau tahu dia akan baik-baik saja? Ketika anak itu turun dari pesawat, itu dikirim oleh staf di pesawat. Membuat staf menanggapinya dengan begitu serius. Tidak hanya berarti dia punya uang. Pasti ada identitas lain. Di luar bandara karena gadis-gadis itu terlalu antusias. Bersikeras mengundangku makan malam. Aku tidak bisa menolak. Tunggu sampai aku menetap di hotel. Ini sudah jam 8 malam. Menyaksikan aliran listrik dari panggilan yang sering. Telepon yang sangat cepat. Aku memelintirnya dengan jijik. Kemudian mengisinya. Sambil menelepon orang tuaku untuk melaporkan keselamatan. Kemudian keesokan harinya. Orang tuaku memintaku untuk berbicara dengan kakak perempuanku Shen Qingyue. Melaporkan alamat hotel. Jadi bawakan aku sesuatu. Tunggu aku menutup telepon. Melihat nomor yang mengambil kesempatan untuk berdesakan lagi. Aku memarahi dengan tidak sabar. Meskipun itu adalah nomor asing. Tapi aku tidak perlu menggunakan otakku untuk tahu siapa yang menabraknya. Rumah keluarga Xiao melalui telepon. Kupikir aku tidak akan menjawab panggilan ini. Telepon berhasil masuk. Lihat halaman panggilan. Detak jantung keluarga Xiao meleset setengah detak. Apakah kamu baik-baik saja? Tapi kurang dari sehari. Saat ini, keluarga Xiao bukan lagi manusia. Hitam di bawah mata merah. Seluruh orang tidak memiliki roh. Aku tidak bisa melihatnya. Tapi aku tidak peduli jika aku melihatnya. Nona Xiao, apakah kamu tidak lelah? 99 ditambah panggilan tak terjawab. Jika kualitas telepon tidak cukup baik, aku merasa ponselku akan mogok. Di mana kamu akan kutemukan? Ada apa denganmu? Mari kita perjelas secara langsung, oke? Apa yang akan kamu ceritakan padaku? Ceritakan bagaimana kamu berselingkuh dengan Luli di belakangku. Katakan betapa serunya hubungan badir kalian. Atau bahkan jika kalian selingkuh. Aku juga kesukaanmu. Xiao Jia. Permintaan maafmu tidak berarti apa-apa bagiku. Bukan seperti itu. Apa antara aku dan Lulin? Tidak ada hal substansial yang terjadi. Paling-paling pelukan itu. Tidak ada lagi. Jangan hanya bilang tidak. Beri aku kesempatan. Oke? Dia tersedak untuk menyelamatkan diri. Sejak kehilangan beritaku kemarin, Xiao Jia merasa bahwa dunianya kosong. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Yang tidak bisa pergi adalah dia. Hanya menemukanku. Semua yang ada di sekitarmu memiliki arti. Jadi dia menghubungiku seperti orang gila. Tapi aku tidak menyangka bahwa itu hanya akan membuatku menjadi kentut. Nona keluarga Zhang. Aku belum sempat berkata lebih banyak. Hanya nada buta dari bip-bip-bip yang tertinggal di telepon. Dia tanpa sadar memutar ulang. Tetapi ternyata saya telah memblokir nomor ini. Saya harus mengganti telepon dan menelepon lagi. Saya melihat telepon yang menelepon lagi. Memikirkan apa yang saya janjikan kepada orang tua saya. Hanya menahan dan tidak mematikan telepon. Jadi hal pertama yang saya lakukan ketika saya keluar. Saya hanya pergi ke aula bisnis untuk mengambil kartu panggil Zhang Xin. Kemudian mengirim nomor baru ke orang tua. Menangguhkan kartu asli. Kemudian saya menemukan peta dan merekomendasikannya ke pintu bar. Dalam beberapa menit, Jiang Yueyao bersama kakak Tai datang kepadaku dengan jijik. Aku duduk di kursi putar di depan bar, bermain dengan telepon. Dia mendongak dan menguap, lalu tiba-tiba berhenti dan membelalakan matanya. Tidak begitu kebetulan. Jantung Jiang Yueyao melompat, bersandar di sebelahku. Aku manajer bar. Bung, apa yang kau cari dariku? Aku mengemasi bilik di tepi pantai. Aku baru menemukan ini setelah memasuki bar. Di ujung jalan batu adalah garis pantai. Duduk di sebelah sana. Tepat untuk mengabadikan pemandangan seluruh pantai. Aku memiliki beberapa kuir. Seperti saja di penjara. Jiang Yueyao mengikuti garis pandangku. Lihatlah ke sisi barat bar. Lalu tertawa, kau agak mendominasi. Itu bagian terbaik dari bar. Kau ingin mengambil semuanya sendiri. Jika kau tidak cukup tampan, aku ingin mengusirmu. Aku meliriknya. Aku melihat kartu tambahan secara ajaib. Apakah kau mendapatkan uang? Jiang Yueyao menatap kartu di tanganku. Kemudian dia menyipitkan mata sambil tersenyum. Dia mengambil kartu itu dan menyerahkannya kepada pelayan di belakangnya. Itulah jumlah kursi yang aku inginkan. Dalam jarak 10 meter. Jawaban Jiang Yueyao yang tajam dan rapi. Memberi pandangan. Seseorang pergi sekarang. Lumut pendek. Seseorang datang dan membawaku ke jendela dari lantai ke langit-langit. Saudari Yao, mengapa Anda menyetujui permintaannya? Bar tidak kekurangan uang. Wen Yan Jiang Yueyao meliriknya. Pikirkan aku di bandara. Sebuah adegan di mana seorang wanita menolak untuk menggerakkan matanya. Jika aku membalas sesuatu, aku takut seseorang akan memarahiku. Tunggu dia pergi menjauh. Orang yang mengajukan pertanyaan bereaksi. Apa yang dikatakan Jiang Yueyao? Jiang Yueyao tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di bar. Dia dengan cepat memasuki lift dan naik ke lantai 2. Dan kemudian bergegas masuk ke dalam kotak tanpa henti. Tebak siapa yang aku temui di bawah. Buka pintu. 2 orang di dalam kotak sudah tertidur. Melihat ini, dia cemberut. Dengan malas menguap dan memejamkan matanya. Setengah jam kemudian, Leng Yu baru saja membangunkannya dan turun untuk makan. Jiang Yueyao menguap. Linglung dan mengikuti keduanya keluar. Baru saja keluar dari pintu kotak. Jiang Yueyao tiba-tiba kembali sadar.
Baru saja akan berbicara. Aku melihat Gu Qinghan berdiri di depan dan menatap ke bawah. Perhatikan pandangannya. Jiang Yueyao menepuk kening Suster Han. Aku lupa memberitahumu. Itu semua ditutupi oleh bocah di sana. Mereka sering makan. Konter juga berjarak 10 meter dari milikku. Sekarang, 1-3 tamu di lobi sedang mengantri di depan tempat dudukku. Perhatian yang tidak tertuju pada antrian juga berpihak padaku. Bahkan banyak anak laki-laki pergi untuk ikut bersenang-senang. Saya juga terbuka untuk pengunjung. Hanya mengantri. Asalkan penampilannya bagus. Siapapun bisa duduk di seberangku dan bermain denganku. Jika Anda menang, Anda dapat menambahkan informasi kontak saya. Yang kalah pergi berlari di pantai luar. Hanya mereka berdiri. 2 gadis lagi berlari keluar. Juga memperhatikan apa yang terjadi. Jiang Yueyao berlebihan dan tidak bisa berkata-kata. Orang ini menyenangkan. Leng Yu komentar diam. Sebaliknya, Gu Qinghan telah menarik pandangannya. Berjalan menuju lift dengan kaki terangkat. Tidak tahu mengapa. Jiang Yueyao merasa dingin entah kenapa. Ia sengaja menabrak Leng Yu. Apa kau merasa ada yang salah? Kau sudah gila. Bahkan tempat makan pun bisa dijual. Sumbangkan saja otakmu. Gu Qinghan tidak suka bau makanan di dalam kotak. Itu sebabnya mereka makan di lantai 1. Jiang Yueyao jelas tahu mengapa Leng Yu marah. Cepat dan mohon ampun. Aku akan berbicara dengannya. Pinjam kami meja untuk makan malam. Jiang Yueyao tidak mengambil hati ketidakpedulian Leng Yu. Ketika kamu sampai di bawah, larilah ke arahku dengan cepat. Dia menyapa dan duduk di depanku. Minuman gratis hari ini. Pinjam kami meja untuk makan malam. Bisakah kamu mendapatkan anggukanku? Jiang Yueyao segera berjalan ke bilik di sebelahku. Melambai kepada Gu Qinghan dan Leng Yu. Leng Yu menekan suaranya dan meludah. Bagaimanapun, dia juga pemilik toko ini. Akibatnya, saya harus meminjam tempat duduk dari tamu untuk makan. Ini semua salah Jiang Sitiao. Di sisi lain, Gu Qinghan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengalihkan pandangannya kembali dari tempatku berada. Kemudian dia membawanya ke Jiang Yueyao dan duduk. Sambil menunggu disajikan. Jahe. Yu Yao sedang berbaring di sofa di dekatku. Lihatlah orang yang datang untuk berbicara denganku. Waktu bos berlalu menit demi menit. Tidak banyak orang yang tersisa di depanku. Tidak ada yang bisa mengalahkanku melihat ini. Aku menguap bosan dan bangkit untuk pergi. Jiang Yueyao melihat tindakanku terlewatkan. Segera mengatakan bahwa kamu akan pergi. Apakah itu terlalu membosankan? Atau Anda dapat mempertimbangkan untuk bermain dengan kami? Teknik adikku Han menggoyangkan saringan sangat bagus dalam bahasa Cina klasik. Aku berhenti. Pandangan samping. Pada wanita yang menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya. Katakan yang sebenarnya. Wanita ini adalah salah satu dari semua lawan jenis yang pernah kutemui. Apa aktor paling? Sepertinya menyadari pandanganku. Gu Qinghan, yang sedang melihat ponselnya, mengangkat matanya dan melihat ke atas. Mata saling berhadapan. Aku mengangguk murah hati kepadanya. Dan kemudian menghampirinya untuk bermain. Mendengar ini, Gu Qinghan tertawa. Tahu apa yang harus dimainkan. Ada begitu banyak gerakan di sana. Orang ini tidak menyadarinya. Mungkin juga dia sedang memainkan ponselnya. Aku memikirkannya dan kehilangan minat sama sekali. Bagaimanapun, itu juga karena mata orang ini tertuju padaku barusan. Aku baru datang ke sini. Karena orang tidak tertarik. Masih tidak main-main, berpikirlah begitu. Aku tersenyum meminta maaf. Maaf mengganggumu, aku akan berbalik dan pergi. Gu Qinghan menatap punggung kepergianku. Tak bisa dijelaskan dalam hatiku. Sebuah bola keceplosanku dengar. Tapi aku tetap pura-pura tidak mendengar. Tapi Jiang Yueyao tidak ingin aku pergi seperti ini. Bergegas dan menghentikanku. Dengan tergesa-gesa, dia membuka mulutnya untuk bermain. Adikku Han selesai berbicara. Aku tidak bermain-main dengannya. Bagaimana kalau bermain denganmu? Dengar ini. Luo Qingyue tertegun. Tapi detik berikutnya dia memperhatikan mata Gu Qinghan. Segera bereaksi. Lalu menggelengkan kepalaku dengan keras. Aku tidak bisa bermain. Kamu bisa bermain dengan adikku Han. Adikku Han sangat berkuasa. Dia mengatakan pujian. Di mataku memohon. Tuhan tahu bahwa Gu Qinghan jarang melihat orang lain. Jika itu karena dia mengacaukannya. Bos Jiang Yueyao tidak boleh mengupas kulitnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Tapi aku segera mendapatkan apa yang dia maksud. Aku tidak terlalu senang, jadi aku akan dengan sopan menolak. Tapi dia tidak mau bermain-main denganku. Bagaimana mungkin? Dia hanya berpura-pura. Kamu tahu apa yang aku tertawa tanpa sadar. Kembali menemui Gu Qinghan. Melihatnya malu dan kaku karena ini. Tapi mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Segera tertawa sedikit lebih lancang. Duduk di depan satu sama lain lagi. Aku menggelengkan kepalaku di atas meja. Cara bermain. Gu Qinghan mencondongkan tubuh ke depan beberapa kemenangan 3 lagu. Ikuti aturanmu. Kalah dan lari 1 putaran. Jika kamu menang, kamu dapat menambahkan informasi kontak. Besar atau kecil, Gu Qinghan tidak benar-benar membiarkanku memutuskan. Kalau begitu kamu bisa pergi dulu. Gu Qinghan tidak menolak. Aku melihatnya mendorong kepalanya. Menggoyangkan 2 atau 3 kali dengan santai di atas meja. Baru saja berhenti. Lalu melakukan gerakan kencang padaku. Dan aku hanya menggoyangkannya beberapa kali dan meletakkannya. Tapi hasilnya benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Jiang Yueyao. Bahkan jika aku menggoyangkan pegangannya dengan 31S. Tapi Gu Qinghan adalah ketiganya ditumpuk bersama. Tinggalkan hanya satu-satu. Aku tidak mau mengakui kekalahan. Segera bangun dan bersiap-siap untuk keluar berlari. Lihat aku bergerak. Gu Qinghan langsung mengedipkan mata. Jiang Yueyao tiba-tiba tersadar. Hentikan aku lagi tunggu. Pria tampan tolong tetap tinggal. Mengapa para suster begitu baik? Tidak ingin aku keluar. Tentu saja tidak. Kami menang.
Kami ingin informasi kontakmu. Aku tidak bisa berpura-pura bodoh saat mendengar ini. Aku hanya bisa mengeluarkan ponselku dengan jujur. Setelah meninggalkan catatan dengan Gu Qinghan, Jiang Yueyao juga terlibat. Saya ingin menambahkan. Tapi aku pasti tidak sebaik kamu. Mengapa Anda tidak datang ke sini di masa depan dan memberi Anda pesanan gratis? Maka Anda mungkin juga mengundang saya untuk makan malam. Jiang Yueyao sangat pandai makan begitu dia menebak. Jika saya mengikutinya, saya tidak takut saya akan menginjak Raven. Yan Jiang Yueyao dengan cepat memindai kode. Itu kesepakatan. Nama saya Jiang Yueyao. Omong-omong, apakah Anda bepergian ke Harbor City? Sejauh ini. Kirimi saya pesan jika Anda memiliki sesuatu. Aku akan kembali beristirahat. Sampai jumpa lain kali tanpa menunggu Jiang Yueyao Zuolan. Aku keluar dari bar dulu. Dalam beberapa menit. Lambat laun ekspresi bijaksana Gu Qinghan. Leng Yu mau tidak mau bertanya apa yang terjadi. Suster Han, Anda tertarik padanya. Gu Qinghan mengusap alisnya yang bengkak. Menghela napas. Tapi dia tidak tertarik padaku. Leng Yu tidak tahu apakah dia bisa melirik Jiang Yueyao. Sepertinya dia lebih antusias tentang Jiang Yueyao daripada kamu. Tapi ini. Ambil Jiang Yueyao yang menyikat momenku. Takut bagaimana mungkin. Tapi memikirkan adegan barusan, sepertinya benar. Shen Mo memperlakukanku lebih baik daripada Gu Qinghan. Mengatakan. Dia menyerahkan telepon kepada Gu Qinghan. Lihat. Dia baru saja putus. Lihatlah momen, yaitu 2 hari yang lalu. Mendengar ini, Leng Yu datang dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Apa yang tidak bisa? Dan orang buta ini. Meskipun temperamen dan penampilan saya bukan kesukaannya. Tapi dia tidak akan mengatakan aku buruk dalam hati nurani yang baik. Tepat ketika saya melihat konten di lingkaran teman saya. Ada keheningan yang langka. Benar-benar buta. Jiang Yueyao mengerutkan keningnya dan mulai menganalisa. Jadi Shen Mo datang ke Harbor City untuk menyembuhkan Eki. Itu sangat bagus. Suster Han memanfaatkan situasi. Melihat Jiang Yueyao yang bersemangat. Gu Jinhan tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Apakah saya sudah jelas? Tidak jelas. Ini pertama kalinya aku melihat Shen Mo kemarin. Anda tidak ingin meninggalkan mata Anda. Dan kemarin di bandara. Kau bilang dia tak butuh bantuan kita. Tapi tetap menghubungi penanggung jawab bandara. Buatlah mudah baginya. Saat Gu Qinghan mengatakan itu. Jelas baru selesai mengirim pesan pada seseorang. Letakkan Yueyao di antara kacamata. Pesan yang dia kirim melayang sekilas. Jika Anda mengatakan apa yang dikatakan Gu Qinghan kemarin. Tindakannya masih bisa dianggap sebagai momen kebaikan. Apa yang dia lakukan hari ini? Itu benar-benar di luar dugaan keduanya. Itu sebabnya Jiang Yueyao menawarkan untuk meminjam kursi dariku. Baru setelah itu dia akan membujukku dan Gu Qinghan untuk berperan sebagai bos. Gu Qinghan tidak menolak. Artinya tebakannya benar. Melihat 2 orang dengan alis di depan mereka. Gu Qinghan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak menyangkalnya. Gu Qinghan tidak pernah jatuh cinta. Tapi juga tahu. Bagaimana perasaannya padaku. Jelas tidak mencoba untuk menjadi. Sesederhana teman biasa. Detak jantung yang tidak terkendali. Panas terik dari suhu mengingatkannya. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Memikirkan dia bermain bodoh dengan namaku di hatiku. Dilihat Jiang Yueyao dan Leng Yu amatir. Telinga merah. Akhirnya dia lahir dan membuat aturan. Tinggalkan dia sendiri. Jiang Yueyao dan Leng Yu saling berpandangan dan mengangguk. Kesan Leng Yue tahu tentang perasaan. Ikuti arus. Dan Jiang Yueyao merasa bahwa selama dia tidak menyebut Gu Qinghan. Lalu dia mengajakku bermain. Ini tidak bertentangan dengan pertanyaan Gu Qinghan. Di sisi lain saya tidak pernah meninggalkan bar. Saya menemukan bahwa banyak mata menatap gerakan saya dalam kegelapan. Aneh bahwa saya tidak menunggu saya untuk melakukan apapun. Mata itu menghilang sama sekali. Beberapa putaran lagi. Pastikan mata yang diam-diam mengikutimu. Setelah benar-benar menghilang. Saya baru saja naik taksi kembali ke hotel. Setelah mencuci sederhana. Aku mengambil ponselku dan berjalan ke balkon hotel. Aku berbaring di kursi goyangku dan membuka gelembung hijau dan mulai menjawab pesan. Lihat aku dibangkitkan. Teman saya segera mengirimkan beberapa tanda tanya. Kemudian mulailah memberitahu saya apa yang terjadi hari ini. Jaringan kampus. Foto dan video Xiao Jiajia dan Luli hilang. Dia berspekulasi bahwa Xiao Jiajia menemukan seseorang untuk melakukannya. Selain ini, teman saya juga mengirim foto. Xiao Jiajia berkata di jaringan kampus. Itu hanya kesalahpahaman dengan Luli. Hubungan Anda stabil. Tidak putus. Saya melihat banyak orang mempercayainya. Kami prem hijau. Kuda bambu tumbuh bersama dan jatuh cinta selama beberapa tahun. Ditambah penampilan dan kemampuan nyata, ini tidak sama. Jadi di mata mahasiswa Universitas Jin, kami adalah pasangan yang sempurna. Setelah foto momen saya keluar hari itu, banyak orang tidak percaya. Saya pikir seseorang sengaja gambar. Sengaja menabur perselisihan. Hari ini, keluarga Xiao mengirimkan kehidupan seperti itu. Lebih banyak orang percaya. Saya tidak terpisah dari keluarga Xiao. Klik pada foto yang dikirim oleh seorang teman. Ini adalah tangkapan layar dari pernyataan yang dikeluarkan oleh keluarga Xiao. Isinya adalah terima kasih atas perhatian Anda. Tetapi saya memiliki hubungan yang stabil dengan Shen Mo. Adapun foto-foto dari 2 hari pertama. Ini hanya tindakan kebaikan. Tolong berhenti menyebar dengan jahat. Foto dan video terkait. Kalau tidak saya akan mengambil langkah untuk melindungi hak pribadi saya. Hidup yang sangat singkat. Kata-kata yang benar membuat orang tidak dapat menemukan kesalahan. Aku menarik sudut mulutku. Setelah mengembalikan beberapa kata pada temanku. Membuka forum di jaringan kampus. Karena postingan keluarga Xiao panas masih berada di daftar teratas. Aku bahkan tidak perlu mencari untuk menemukannya. Aku klik di kolom komentar. Ketik baris berikutnya secara langsung aku saat ini masih lajang.
Stabilitas dengan keluarga Xiao. Ini murni rumor pribadi keluarga Xiao. Dan Xiao. Rangkulan romantis antara rumah dan Luliu. Film dan video. Ini pertama kali terungkap oleh diriku sendiri. Berkat yang sopan untuk keduanya terkunci. Setelah membalas pesan ini, kupikir karena Xiao Jiajia berpikir begitu, dia membuatku jijik. Aku tidak perlu terlalu sopan. Jadi aku menyalin pesan itu lagi. Aku mempostingnya di berandaku. Omong-omong, aku juga mendapatkan Xiao Jiajia dan Luli. Melakukan ini. Aku segar. Setelah memainkan ponsel sebentar, aku kembali ke kamar untuk tidur. Di saat yang bersamaan, Xiao Jiajia yang melihat balasanku. Wajah sudah hitam. Dia langsung mengklik halaman obrolan pribadi jaringan kampusku. Shen Mo, di mana kamu? Apakah kamu harus melakukannya dengan baik? Demi hubungan kita selama bertahun-tahun. Beri aku kesempatan untuk menyelesaikannya. Biarkan aku memberitahumu. Oke? Menunggu lama. Xiao Jiajia masih tidak menunggu balasanku. Dia bersandar di sofa dengan sakit hati. Setelah meminum anggur di meja. Tidak masalah jika kamu mengirimiku pesan lagi dan tidak bertemu. Luli akan menjelaskannya padamu sekarang. Oke? Aku hanya ingin kamu lebih peduli padaku. Aku hanya berpelukan dengannya hari itu. Apa aku hanya mencintaimu? Aku tidak pernah ingin berpisah denganmu. Jangan kejam dan jangan menginginkanku. Oke? Setelah mengirim pesan ini, keluarga Xiao pingsan di karpet sepanjang sofa. Dia tidak tahu kekuatan mana yang terlibat. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak dapat menemukan lokasiku saat ini. Aku hanya tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Menghilang begitu saja dalam hidupnya. Keluarga Xiao kesakitan sepanjang waktu. Hanya bisa membaca riwayat obrolan denganku. Berharap mendengar kabar dariku di detik berikutnya. Dia ingin memukulinya meski aku memarahinya. Lebih baik dari ini, jangan beri dia kabar. Benar-benar menerima kabar acuh tak acuh seperti itu dariku. Tapi itu membuatnya merasa seperti pisau. Keluarga Xiao memejamkan mata. Air mata mengalir di sudut mataku. Diam, aku benar-benar tahu aku salah. Kenapa kau tak bisa sedikit lunak padaku? Jelas kau sangat mencintaiku. Sejak bom dijatuhkan di jaring kampus hari itu, aku tak terlalu memperhatikan berita dunia ini. Aku tidur siang saat hujan. Begitu terbangun, aku menerima kabar dari Jiang Yueyao. Kita baru bertemu sekali. Aku benar-benar tak menyangka dia akan menganggapku begitu aktif. Klik pada kotak obrolan. Apakah Shen mau keluar untuk bermain? Aku mengadakan pesta di Manor. Pemandangannya sangat bagus. Tertarik atau tidak? Aku hanya mengklik kotak obrolan di sini. Jiang Yueyao di sana. Aku melihat prompt bahwa pihak lain sedang mengetik. Aku segera mengirim pesan lagi. Ayo, ayo. Mereka semua adalah orang-orang dengan kepribadian yang lebih baik dalam lingkaran. Aku tak akan pernah membiarkan mereka menyapu temperamenmu. Melihat ini, aku memikirkannya dan ingin menghapusnya. Tidak. Pergi kedua kata, semua orang memperhitungkan ini. Kebetulan aku tak ada hubungannya. Bukan tak mungkin main. Lalu ku minta dia memberitahuku waktu dan tempat. Temui aku janji. Jiang Yueyao menyeringai senang. Berangkat 1 jam lagi. Itu milik pribadi di sebelah sana. Kendaraan asing tak bisa masuk. Aku akan menjemputmu. Tentu saja jika kau tak mau. Aku juga bisa menunggumu di persimpangan. Karena kita semua sepakat untuk bermain bersama. Aku tak keberatan mengungkapkan alamatku. Dengan status lorgar di Harbor City. Jika kau benar-benar ingin mengecek, kau tak bisa menemukannya. Jadi kukirim lokasi langsung. 1 jam kemudian. Aku baru bangun tidur. Ku terima foto dari Jiang Yueyao. Perfungsikan aku di bawah. Ku beritahu adikku Shen Qingyue tentang rencana perjalananku. Lalu aku naik lift ke bawah. Tunggu sampai aku keluar dari hotel. Jiang Yueyao menemukanku sekilas. Dia pertama kali mencondongkan tubuh keluar jendela mobil. Segera menyadari bahwa ada yang tidak beres dan segera kembali ke dalam mobil. Kemudian membuka pintu. Bahkan, Jiang Yueyao tidak perlu menyapa. Aku juga bisa melihatnya. Range Rover putih hanya tidak terlalu menarik perhatian. Berjalan cepat ke mobil. Aku ragu-ragu untuk duduk di barisan depan atau barisan belakang. Jiang Yueyao langsung membukakan pintu belakang untukku. Ada leluhur di barisan depan. Aku hanya bisa merasa dirugikan karena kamu duduk di barisan belakang. Maaf, aku mengangguk ke suara itu dan hendak naik bus. Sepasang tangan muncul di depan mata. Aku mendongak. Mata dan mata orang-orang di dalam mobil. Bersentuhan bersama. Sampai jumpa lagi. Aku masih akan mengalami penampilan Gu Qinghan. Hidup ini begitu sempurna. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Mendengar ini, aku sedikit bingung dengan apa yang dia pikirkan. Lihat tangannya dan lihat wajahnya. Pada akhirnya, saya dengan anggun meletakkannya di lengannya. Setelah saya duduk, saya mulai memakai sabuk pengaman saya. Dan Gu Qinghan adalah untuk melihat di mana tanganku baru saja mendarat. Dia pikir tanganku hangat. Dan saat tanganku menyentuh, dia merasa gatal. Cucu juga gemetar. Gu Qinghan merasa sedikit aneh. Ini seperti seluruh orang akan terbakar. Dia mengerucutkan bibirnya. Rasakan panas membara di telingaku. Dia buru-buru menoleh dan melihat keluar jendela. Mencoba bersembunyi. Jiang Yueyao mengambil situasi kembali ke matanya. Beberapa kekahan. Menyenandungkan lagu secara acak untuk menyalakan kendaraan. Ada beberapa polisi di jalan dengan sabuk pengaman saya. Gu Qinghan, yang sudah tenang, tertarik untuk memperhatikan gerakanku. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Kemudian dia mengangkat kakinya dan dengan lembut menendang kursi di depannya. Pelan-pelan. Apa yang kamu tidak nyaman? Ah, saya mabuk perjalanan. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Saya tidak muntah ketika saya mabuk perjalanan. Hanya pusing. Jiang Yue. Yao Wenyan segera melambat. Rasakan gerakannya. Aku akan menghentikannya terburu-buru. Mengemudi saja dengan kecepatanmu yang biasa. Sakit panjang lebih baik daripada sakit pendek.
Jiang Yueyao sedikit curiga. Tapi lihat mataku yang pasti. Dia harus mempercepat. Dalam waktu sekitar beberapa menit, Gu Qinghan tiba-tiba menghentikan mobilnya lagi. Segera ke depan. Orang-orang yang menunggu di pinggir jalan akan meletakkan tas tangan di tangan mereka. Diserahkan. Gu Qinghan mengambil alih dan membukanya untuk melihatnya. Pastikan itu yang Anda inginkan. Hanya mengeluarkan isi tas dan menyerahkannya padaku. Teh lemon jeruk madu. Meminumnya dapat meredakan ketidaknyamanan. Saya tercengang. Lalu arahkan jarimu pada dirimu sendiri ini untukku. Hanya Anda yang membutuhkan mobil ini. Lalu aku dipersilakan. Terima kasih, saya tersenyum sopan padanya. Lalu ambil cangkirnya. Lihat, aku melihat ke atas. Hou Ji bergerak ke atas dan ke bawah. Gu Qinghan sedikit keluar dari pengadilan untuk sementara waktu. Tunggu sampai aku selesai minum. Gu Qinghan mengeluarkan sekotak obat lain dari tas. Berikan aku obat mabuk. Tidak diketahui. Sekarang aku benar-benar malu. Jadi saya memikirkan kembali namanya. Lihatlah ke samping padanya Gu Qinghan. Apakah Anda biasanya begitu penuh perhatian dan perhatian? Jiang Yueyao di barisan depan mendengar ini. PFFT dan tertawa lepas Gu Qinghan dengan hati-hati. Hanya saja sejak dia dewasa. Lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Namun, Gu Qinghan di barisan belakang tidak bersalah. Tapi tidak menjawab pertanyaanku. Tapi tersenyumlah. Masih 1 jam perjalanan ke tempat tujuan. Tidak akan terlalu tidak nyaman setelah minum obat. Aku mengangguk. Tekan pil dan telan dengan kepala terangkat. Kemudian istirahat di kursi. Adapun apakah Gu Qinghan adalah orang yang berhati-hati. Tapi bertemu secara kebetulan adalah untukku. Itu tidak begitu penting. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Napasku semakin lancar. Kepalaku perlahan-lahan menyimpang saat mobil berayun. Saat Anda akan menabrak jendela dari kejauhan. Gu Qinghan berbalik ke samping dan tanpa sadar mengulurkan tangannya. Tangan wanita di antara kepalaku dan kaca. Detik berikutnya. Dahiku jatuh dengan kuat di telapak tangannya. Saat kamu melihat ke bawah dan kamu bisa melihat wajahku. Gu Qinghan baru saja bereaksi. Betapa mendadaknya perilaku Anda. Dia tidak bisa menahan napas. Karena takut menggangguku yang masih tidur. Tapi kali ini, Gu Qinghan tiba-tiba merasa. Detak jantungnya bukan miliknya lagi. Satu saat pada satu waktu. Benar-benar mengekspos kegugupan dan kewalahannya. Saat aku membuka mataku. Melihat. Itu adalah adegan ekspresi tegang Gu Qinghan. Kami sangat dekat. Lebih dari dekat. Gu Qinghan menciumku.